Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat sore. Masih kembali lagi di channelnya Seinavi ya. Untuk kali ini aku nggak akan bikin konten-konten tentang tutorial masak ya. Aku pengen bikin tutorial main game. Mungkin kalian sudah tahu ya, game salah satu game legendaris. Di sini aku punya Harvest Moon Light of Hope. Ya, jadi kita langsung aja buka yuk untuk game. Dari kecil aku tuh suka banget ya main game, apalagi game Harvest Moon. Dulu aku kalau main game Harvest Moon itu masih di PS1. Kalau nggak salah namanya Back to Nature ya, kalau nggak salah itu. Itu sih legendaris banget. Itu sampai aku main sampai dia nikah, dia punya anak. Nggak tahu sampai tahun keberapa. Lama banget deh. Nah, ini aku nemuin di sini gamenya di Android, Harvest Moon Light of Hope ya namanya. Kalian bisa download di Play Store, ada ya, di Play Store juga ada. Jadi langsung aja kalau semisal kalian suka main gamenya Harvest Moon, mungkin ya ngebosenin. Enggak sih, kalau menurut aku nggak ngebosenin ya. Selera orang kan juga beda-beda. Nah, untuk masalah game. Oke. Kita udah masuk ke gamenya ya ini. Kita masuk ke gamenya. Di sini aku belum mainin sama sekali ya. Kita langsung new game aja. Untuk karakternya pun kita bisa milih ya. Laki-laki ataupun perempuan bisa. Karena aku suka pakai karakter perempuan. Karena dulu kan kalau di PS1 kan nggak bisa milih tuh. Karakternya cuman cowok aja. Di sini aku pilih karakternya perempuan aja. Oke. Untuk nama dari karakter aku kasih nama Olivia. Oke. Nama karakter aku Olivia ya. Kita confirm aja. Please choose a birthday. Nah, kita pilih ini untuk ulang tahunnya ya. Kalau aku sih dari dulu main Harvest Moon, paling suka banget pilihnya tuh di winter. Tanggalnya tanggal 30 aja. Jadi pas tahun baru ya. Oke, ini karakter aku cewek ya. Namanya Olivia, ulang tahunnya winter tanggal 30. Kita confirm aja. Sebenarnya ini game juga ada untuk PC ya. Kalian kalau mau download main di PC juga bisa. Tapi kalau aku sih ribet ya main di PC. Mending main di handphone aja. Kan lebih praktis. Oke, ini kita masuk di awal ceritanya ya. Awal ceritanya dari Harvest Moon Light of Hope. Hujan deras, di sini juga lagi hujan guys. Jadi pas banget ya momennya. Oh, dia terdampar. Hampir-hampir mirip ya, cuman grafiknya yang pasti lebih bagus dari yang Back to Nature ya. Kalau Back to Nature itu masih 2 dimensi, kalau ini kan sudah 3 dimensi. Oh, Belpio, I'm glad you are finally awake. Oh ya, kita ditemukan oleh seseorang ya. Tadi kan kita terdampar, terus kita diselamatin oleh seseorang di sini. Are you okay? Okay, I'm fine. Ya, dia bingung ya guys. Dia ada di mana ini karakter aku? Oh ya, bener kan? Jadi orang ini nemuin aku itu lagi pingsan ya di depan pintu rumahnya, karena kemarin itu ada big storm ya. Oh, jadi orang ini namanya Jin ya. Jin atau Jin, terserah, pokoknya Jin. Oh, dia itu seorang dokter ternyata teman-teman.
Dan juga dia seorang lighthouse keeper, penjaga lighthouse. Oh, jadi kenapa dinamakan Beacon Town? Ya, jadi kota ini namanya Beacon Town ya. Karena di situ ada sebuah lighthouse ya. Oh, gitu. Ya ya. So, dia nanya nama aku, teman-teman. Nama aku Olivia. Oh, Olivia, I see. That's a very nice name. Thank you. Dia ngomong apa lagi nih, teman? Kenapa aneh ya? I found you in front of my house. Oh, jadi ketika Jane itu nemuin si Olivia ini sudah kayak treated ya. Jadi sudah ada yang mengurusnya. Jadi sebelum Jane itu sudah ada yang nemuin dia duluan, sudah ada yang ngerawat luka-lukanya, dan sudah nyelimuti dia ya dengan blanket atau selimut. Jane berpikir seseorang membawa Olivia ke rumahnya si Jane. Oh, iya sih. Jadi di awal cerita kan ada itu ya, karakter cewek, dia kan rambutnya pendek, warnanya ungu. Nah, mungkin sih itu yang nyelamatin si Olivia, tapi kita belum tahu ya. Siapa namanya, karakternya juga kita belum ketemu. Nanti deh, mungkin kita bakal ketemu sama karakternya. Oh, karena ada big storm several years ago. Jadi beberapa tahun yang lalu tuh di Beacon Town ini ada big storm ya. Semua warganya itu meninggalkan kota itu. Jadi tinggal hanya beberapa warga aja yang masih tinggal di situ. Berarti banyak orang yang ninggalin si Beacon Town itu. Si Olivia ini bilang dia mau tinggal di kota ini. Oh, Jane welcome banget ya nerima Olivia untuk tinggal di Beacon Town. Nah, dia nawarin nih ada sebuah perkebunan yang sudah nggak terpakai ya. Apakah dia nawarin ke si Olivia, apakah Olivia mau tinggal di situ? Ya tentu mau dong, ya kan. Oke, kita lanjut ke story. Jadi kita ini masih ngikutin jalan ceritanya dulu ya, teman-teman. Awal-awal ini kalian bisa lihat di situ ada rumahnya, nanti bakal jadi rumahnya si Olivia. Perkebunannya berantakan, of course, seperti yang di Mineral Town ya. Itu pasti berantakan banget. Jadi kita juga punya tugas untuk bersihin perkebunan ini. Tapi luas banget ya teman-teman untuk perkebunannya. Sama aja sih yang dulu yang di Harvest Moon, yang di PlayStation juga luas banget sih untuk perkebunannya. Ya, si Olivia ini kaget ya karena perkebunannya tuh nggak seperti perkebunan karena saking berantakannya. Ya karena memang kan nggak ada yang ngurusin juga untuk si perkebunan ini. Oh, si Jane ngasih si Olivia cangkul penyiram untuk nyiram tanaman ya, alat siram itu apa sih namanya, watering can, sama bibit ya. Oh, si Jane ini nyuruh si Olivia untuk belajar caranya grow your own crops. Oh, jadi belajar caranya berkebun ya. So I will teach you what I know.
Oke, jadi kita ini belajar caranya berkebun ya, mulai dari nyangkul, nanam sampai menyiram tanaman. Oke, kita belajar. Oke, pertama-tama ini ya yang mau kita tanam, kita cangkul dulu. Jadi ini langsung ya teman-teman ya. Kalau yang di Harvest Moon yang biasanya itu kan kita harus milih dulu nih peralatannya. Jadi kita ngambil dulu di tas, di bag kita, kemudian kita pilih untuk alat apa aja yang mau kita pakai, item-item apa juga kita yang mau pakai. Menarik sih ini, karena setiap tahun pasti akan ada perubahan ya untuk game Harvest Moon yang pastinya. Kalau aku sih tipe orang yang seneng banget main games-games yang santai ya, menurut aku kayak gini kan game-game yang santai nih. Kemudian kita pilih apa nih? Big seeds ya. Oh, ini bibit kubis. Kita tanam di sini teman-teman ya. Oke, selesai. Dan kemudian ini si Jin nyuruh apa lagi nih ya? Oh, jadi watering can, alat penyiram tadi yang dikasih sama Jin itu masih kosong. Kita harus ngisi ya. Sama aja sih yang sama kayak yang di seri-seri sebelumnya ya. Jadi kita langsung aja ya ke sumur sini. Dan kita isi. Oke, sudah penuh ya teman-teman. Jadi kita harus nyiram tanamannya ini, tanaman kubis. Kita siramin dulu ya teman-teman, biar tanamannya bisa hidup. Oke, Olivia, Jen ini bilang ya, Olivia itu kelihatan lelah. Ya iyalah, habis pingsan ya teman-teman, terus disuruh kerja kayak gini, pasti lelah lah ya pasti. Kita masuk ke ke dalam rumah. Kita masuk ke dalam rumah. Rumahnya masih kecil ya teman-teman ini. Tapi nanti pasti masih bisa kita upgrade juga untuk rumah ataupun peralatan, ataupun nanti kita bisa beli untuk hewan-hewan peternakannya juga. Jadi jangan khawatir ya, karena ini kan juga masih awal-awal juga. Ya benar, ini rumahnya masih kecil ya. Nanti kita bisa upgrade rumah ini. Jadi nanti kita mungkin nanti ada dapur yang lebih besar, kasur yang lebih besar juga. Oke, kita dulu ya teman-teman. Oh, jadi Jane ini tinggal di sebelahnya lighthouse ya. Jadi kalau ada pertanyaan, Olivia boleh datang ke Jane dan menanyakan ke Jane. Oh ya. Oke. Waktunya kita tidur. Apa ini? I can breathe. Apa ini? Dia mimpi apa gimana ya si Olivia ini ya? Oke, sudah pagi hari teman-teman. Seseorang tolong saya. Siapakah dia? Oke, jadi di pojok kiri atas itu ada kayak kalender ya, menunjukkan jam, hari, tanggal, dan juga uang kita ya. Untuk uang yang pertama kali kita dapat itu hanya 1000 gold ya.
Jadi kalau kita di dalam ruangan pun ya waktu akan berhenti. Ini jam 6 pagi ya teman-teman. Yang di pojok sebelah kanan atas ini ada tombol menu, coba kita lihat ya. Ini ada email ya, ada juga ensiklopedia. Kita juga bisa nge-save ya teman-teman. Semisal teman-teman mau nge-save, kita save dulu aja ya, timbang nanti kita lupa untuk nge-save. Oke, selesai. Kita keluar dari rumah dulu ya teman-teman. Jadi kita disuruh untuk cabut rumput itu tadi ya, rumput yang berbicara tadi. Tapi sebelumnya kita siram dulu tanaman kita. Ya, ketika event ini teman-teman bisa lihat ya, untuk jam dan juga untuk jamnya ini tidak bergerak ya, berhenti karena kan ada event. Mungkin karena kita masih punya sisa untuk bibit kubisnya, masih ada 6 lagi. Kita tanam sekalian aja teman-teman ya, mumpung stamina kita juga belum muncul dan juga waktunya berhenti ya. Kan kita tadi butuh 6 nih, ini kan sudah pas ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita buka tas kita ambil cepik seednya, lalu kita tanam nih teman-teman. Baik, kita sirami. Oh, ini tinggal 1 teman-teman. Oke, ini juga kita bisa zoom ya, mau kita deketin mau kita jauhin juga. Ini mungkin di sekitaran ini mau aku bersihin sedikit ya, untuk weeds-nya atau rumput liarnya biar kelihatan rapi ya teman-teman. Jadi aku bersihin dulu sebentar. Mumpung nih. Oke ya teman-teman, di sini aku sudah ngebersihin untuk weeds-nya, untuk rumputnya ya udah aku bersihin. Kalian bisa lihat ya, di sini udah bersih semua. Emang luas juga ya untuk perkebunannya ini. Jadi Kak, gimana nanti bakal tumbuh lagi? Percuma dong dibersihin. Iya, bakal tumbuh lagi pastinya. Tapi kan setidaknya meringankan pekerjaan kita teman-teman ya. Nanti kita tinggal motong-motong aja ini untuk kayunya, pohon-pohonnya ini, dan juga bersihin batu-batuannya ya. Oke, langsung aja teman-teman ya, kita cabut untuk weeds yang di sini tadi. Oh, apa ini? Stone tablet ya, jadi first stone tablet ya, we got it. Ya, jadi kayak kurcacinya ya, jadi setiap di Harvest Moon itu pasti ada kurcacinya teman-teman ya. Di Harvest Moon Light of Hope ini juga ada ya. Untuk nama kurcacinya ini Rowan ya, tuh benar kan? Dia Harvest Spirit of Crops. Jadi mungkin dia yang kurcaci untuk tanaman atau bibit-bibit gitu ya mungkin ya teman-teman. Koreksi aja teman-temannya kalau misal aku salah dalam pengucapan ataupun gimana ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Ini kita sudah dapat untuk stone tablet yang pertama. Jadi Harvest Spiritnya ini suruh kita nanya ke Jin ya tentang stone tablet ini. Jadi untuk teman-teman supaya tahu ya, untuk Harvest Moon yang series Light of Hope ini
kita punya misi ya di sini. Jadi kita tidak hanya untuk membangun perkebunan, tidak hanya untuk beternak ataupun membangun rumah ataupun menikah ataupun punya anak, tidak hanya itu aja teman-teman ya. Di sini kita punya misi untuk mencari 4 apa 5 ya, aku lupa. Nah, di sini aku kasih tahu teman-teman ya. Nah, ini lighthouse yang Jin tadi bicarakan teman-temannya. Di sini kan ada 5 ya, 5 untuk stone tablet. Yang kita temukan tadi kan baru 1. Jadi kita harus mencari 5-5-nya agar lighthouse ini bisa nyala lagi ya teman-teman. Kalau semisal nanti lighthouse ini nyala lagi, orang-orang bakal kembali lagi ke Beaconton ya. Jadi kita di sini tidak hanya berkebun, tapi kita juga mempunyai misi ya untuk mengembalikan ya atau memulihkan Beaconton seperti sedia kala dengan cara memperbaiki lighthouse. Di sini kita ngambil dulu aja ya untuk bunganya ya. Aku dapat tulip. Kalau basic sih masih seperti biasa teman-teman ya, masih seperti seri-seri Harvest Moon yang sebelumnya ya. Kita jadi masih bisa ngambil kayak item-item dari gunung seperti bunga ataupun bambu rebung ya, ataupun itu jamur ya. Jadi kita masih bisa ya teman-teman ya. Nah, untuk ini rumah Jin ya. Jadi kita tanya dulu ke Jin tentang stone tablet itu. Jadi menurut aku nggak begitu membosankan seperti seri-seri Harvest Moon yang pernah aku main ya. Kalau dulu kan mungkin hanya itu berkebun aja, monoton setiap hari seperti itu aja, tidak ada progresnya. Kalau ini kan kita punya misi ya di sini. Oh ya, Jen juga kaget ya dengan stone tablet yang kita temukan. Dia juga nggak pernah lihat juga dengan stone tablet itu. Sekarang kita menuju lighthouse-nya ya. Kita buktikan teman-temannya kalau memang stone tablet yang kita temukan itu memang untuk di sini. Kita coba ya teman-teman. Ya, jadi si lighthouse ini juga sebagai penjaga dari Beaconton dan juga sebagai ikonnya dari Beaconton. Tanpa si lighthouse ini seperti tumbuh-tumbuhan juga nggak bisa hidup teman-teman ya. Jadi benar-benar membutuhkan, ibaratnya dia itu seperti inti dari Beaconton ya. Jadi kita harus naruh tabletnya ini di sini. Oke, kita taruh dulu teman-teman di sini. Yes. Dan apakah berhasil? Berhasil nyala ya teman-temannya. Jadi nanti kalau setiap kita mengumpulkan stone tablet, kita taruh di situ, nanti lampu-lampu ini bakal nyala. Jadi kita masih harus cari 4 stone lagi ya teman-teman untuk bisa menyalakan lighthouse ini. Nah, ini si Rowan tadi ya. Nah, dia senang banget ya karena lighthouse-nya sudah bisa nyala lagi, bekerja lagi. Ternyata si Jin ini juga nggak bisa ya untuk melihat kurcaci atau harvest spiritnya ini. Jadi yang bisa lihat harvest spirit ini cuma Olivia aja, untuk penduduk yang lain nggak bisa ya teman-teman ya.
Nah, jadi kita masih harus cari lagi ya teman-teman, 4 stone tablet lagi ya untuk bisa mengembalikan lighthouse ini. Ya, jadi nanti seiring dengan berjalannya waktu akan ada harvest goodness juga ya. Ya, jadi kita tidak hanya memikirkan perkebunan kita aja, tapi kita juga memikirkan misi untuk mengembalikan lighthouse dengan mencari stone tablet ya. Kita mimpi lagi kah ini? Ya, kita tunggu aja teman-teman ya. Oke, kita sekarang di hari ketiga teman-teman ya, jam 6 pagi. Ini kita save dulu aja ya, daripada nanti kita lupa. Nah, ini untuk dataku yang kemarin ya, Olivia Year 1 Spring tanggal 2 jam 6 pagi. Ini kita, do you want to overwrite the save data? Yes. Kita kembali, kita keluar rumah dulu teman-teman ya. Kita lihat tanaman kita terlebih dahulu. Nah, ini kita siram lagi ya teman-teman untuk tanamannya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk jamnya ini berjalan ya, jam 6, 16, 17, 18 IM. Seperti aku bilang tadi, makanya itu kenapa kemarin aku nyuruh teman-teman sebelum teman-teman nyabut witch-nya yang sirowan itu untuk bersihin perkebunnya teman-teman, supaya kan ngebantu juga sih, karena kan staminanya ini yang kalau teman-teman lihat ya, yang ada tandanya love 5 itu kan menunjukkan stamina teman-teman. Jadi yang membedakan di sini, kita di sini nggak pakai power berry ya teman-teman. Di sini kita pakainya stamina. Jadi kalau full itu semuanya warna pink ya, 5-5-nya. Nah, di sini kita setiap pagi kalau bisa, aku kasih tip buat teman-teman caranya dapetin biji kubis gratis ya. Ini kita ke Jen aja tiap pagi. Nah, dia bakal ngasih kita 10 ya kan teman-teman, 10 bibit kubis. Nah, kita langsung tanam aja teman-teman ya, lumayan lah ya buat nambah-nambahin gold sebelum tambangnya nanti kebuka. Nah, di sini kita langsung tanam aja. Kita bikin 10 kotak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus kita langsung tanam aja cabbage seednya. Kalau mau cepat langsung bisa ditarik kayak gini ya teman-teman ya, biar cepat ya, satu-satu. Tapi nanti ini kalau untuk nyiramnya masih satu-satu temen ya, karena untuk peralatan kita juga belum kita upgrade. Nanti kita juga harus masih membuka untuk pertambangan. Nah, kita cari Jen lagi teman-teman ya, untuk minta bibit kubis gratisnya. Lumayan ya teman-teman, jadi kita nggak perlu beli untuk bibit kubisnya. Nah, it looks like you run out cabbage seeds. Let me give you some more. If you have any question, please don't hesitate to ask me. Nah, dia ngasih kita lagi kan teman-teman. Ini berlaku seterusnya teman-teman ya, jadi nggak ada batasan. Kalau semisal teman-teman mau ngasih mau terus-terusan
setiap hari seperti itu juga nggak apa-apa. Jadi tiap pagi kita ke sana, terus kita tanam 10, terus kita ke sana lagi, bolak-balik gitu aja. Kebantu juga sih. Nah, untuk nambah goldnya. Nah, ini kita kasih Jane hadiah ya atau reward. Kita kasih bunga aja di sini. Kita kasih ke Jane. Nggak bisa teman-teman. Coba kita sekali lagi. Kayaknya nggak bisa, dia nggak mau terima. Oke, nggak apa-apa deh. Nah teman-teman di sini bisa lihat ya, untuk stamina kita di atas itu yang love 5 tadi berkurang teman-teman ya. Seperti aku bilang, di sini kita nggak pakai power berry, di sini kita mainnya pakai stamina. Jadi semakin kita bekerja kemana-mana, pasti stamina kita juga semakin. Ini aku sudah selesai ya, minta bibit gratis dari si Gien. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini banyak banget. Aku dari tadi bolak-balik ya teman-teman ke sana untuk minta bibit ini, tapi lumayan lah ya buat tambah-tambah lagi nanti kita untuk beli bibit, untuk bikin peralatan ya. Jadi sekarang kita menuju tengah kota aja teman-teman ya. Kita menuju ke sini. Oke, kita masuk ke jalan cerita lagi. Di sini kita ketemu penduduk yang lain ya. Kita ikuti jalan ceritanya ya. Oh, jadi ceritanya si Sam ini dia dulunya tinggal di sini ya. Tapi karena adanya big storm itu, karena adanya badai, jadi dia ninggalin Beacontown ya. Terus kemarin dia tuh lihat kalau lampu di lighthouse itu nyala. Jadi dia balik lagi ke sini. Tapi ketika dia balik ke sini, ternyata rumahnya pun masih rusak parah ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Ternyata dia itu termasuk penjual juga ya di sini di Beacontown. Nah, si Olivia ini nawarin nih teman-teman ke si Sam untuk benerin tokonya dia. Nah, Sam sangat terima kasih nih Olivia mau bantu dia. Nah, tapi Olivia butuh kayu teman-teman ya untuk benerin rumah si Sam ini, dan juga butuh kapak ya karena Olivia kan belum punya kapak. Nah, kita harus ketemu Jane lagi ya, kita harus tanya ke dia tentang kapak karena dia kan yang ngerti semuanya ya. Jadi kita balik lagi ke rumah Jane. So, tanaman kubis aku teman-temannya bisa teman-teman lihat. Kalau kubis sih biasanya itu satu kali panen ya, jadi teman-teman. Jadi nggak bisa bolak-balik untuk dipanen. Jadi makanya kenapa aku nanam banyak kubis ya di sini. Oh, jadi kita harus nemuin Naomi di kota ya. Mungkin dia punya X ya untuk minjamkan ke siapa namanya, ke Olivia. X itu apa ya, kapak.
Di sini aku mau minta lagi ya teman-teman, untuk bibit kubisnya lumayan. Semisal besok kubisku sudah tumbuh atau sudah siap panen, nah aku kan tinggal nanam lagi nih untuk kubisnya, jadi aku nggak perlu beli. Karena biasanya kubis itu cepat kok teman-teman, antara 3 hari sampai 4 harian dia sudah siap panen. Nah ini kita kembali lagi ke kota teman-teman ya, untuk nyari Naomi. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya, banyak rumah-rumah warga yang masih rusak ya, dan masih mereka tinggal. Nanti seiring berjalannya waktu, kita juga punya misi selain untuk selain untuk mengumpulkan stone tablet, kita juga harus membantu warga untuk memperbaiki rumah-rumah mereka. Seru banget kan teman-teman ya. Sudah aku bilang game ini tuh nggak ngebosenin, nggak seperti seri-seri Harvest Moon yang dulu-dulu yang pernah aku main. Nah di sini kita sampai di rumahnya Naomi ya. Kita cari Naominya. Apakah ini Naomi? Kenapa dia marah-marah temannya? Oh ternyata Naomi itu ibunya si dia ini, dan dia ini namanya si Sally. Oke. Nah Olivia bilang kalau dia itu mau pinjam kapaknya si Naomi. Kita malah diusir dong teman-teman sama si Sally. Gimana dong? Oh ada Rowan di sini. Nah kayaknya kita harus kembali lagi nih ke si Jane ya teman-teman, untuk nanyakan tentang si Sally ini. Siapa tahu kan nanti kita bisa berteman dengan si Sally ini. Oke, kita kembali dulu ya teman-teman ke si Jane. Oke, kita bicara lagi sama si Jane. Kita omongin masalah si Sally ya. Oh, ternyata si Sally ini sangat suka dengan rebung ya teman-teman. Kita mungkin bisa jadi temannya kalau kita memberikan dia sebuah rebung. Kita cek bag kita ya, kita cek tas kita. Jadi mungkin teman-teman yang belum ngambil untuk rebungnya, kalian bisa cari di sekitaran sini ya, atau di sekitar rumahnya si Jin ya, bakal ada rebung, kalian ambil aja. Kalian bisa jual, kalian bisa kasih ke penduduk sebagai hadiah, ataupun kalian bisa jadikan untuk masakan juga, tapi itu nanti teman-teman ya, karena kita masih punya misi untuk mengumpulkan stone tablet. Jadi kita kembali lagi ke Sally, kita kasih dia sebuah rebungnya, kita hold, kita kasih ke Sally ya. Dia nggak bisa nolak teman-temannya karena memang dia suka dengan rebung ini. Oke. Si Sally ini masih nggak percaya teman-teman sama si Olivia. Nah, dia minta untuk membawa hasil dari perkebunannya.
Ya kan kita sudah nanam kubis ya kemarin-kemarin teman-teman. Jadi kita tinggal tunggu aja kubisnya sampai siap dipanen. Ini kita kembali aja ke rumah ya. Kita kembali ke rumah. Ini kebun aku masih berantakan banget sih teman-teman. Nah, ini kan ada 4 kubis yang mungkin besok sudah siap panen ya teman-teman. Jadi kita tunggu aja, kita tidur aja ya untuk hari ini. Karena staminanya sudah tinggal 1 teman-teman. Jadi kita istirahat aja, sleep. Oke. Kita tunggu besok apakah kubis kita sudah siap panen. Oke, di sini kita juga bisa lihat cuaca teman-teman ya. Di pojok kiri atas ada gambar payung. Itu tandanya berarti hujan. Nah, kita nggak perlu nyiramin tanaman. Kalau tandanya matahari itu biasanya cuacanya panas ya. Jadi jangan lupa juga kita save dulu biar kita nggak lupa. Ini sudah hari keempat ya teman-teman. Ya benar, hari keempat. Kalau di Harvest Moonlight of Hope ini harinya sampai 30 hari ya teman-teman untuk 1 bulannya, sama kayak yang Harvest Moon yang mineral tahun dulu. Kalau yang versi PS2 yang apa itu namanya Wonderful Life itu kan cuma 1 bulannya 10 hari ya teman-teman. Kalau di sini 30 hari. Oke, kubis kita sudah siap panen ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini gede-gede. Kita ambil aja kubisnya. Sirawan senang banget ya teman-teman karena perkebunannya sudah bisa jalan lagi. Kita kasih Rowan hadiah teman-teman ya, sebuah bunga markuit. Nah, kalau setiap kita ngasih sesuatu kepada penduduk ataupun kepada harvest spirit, ini teman-teman bisa lihat ya, di samping namanya itu ada seperti not musik. Nah, ini kan masih kosong. Kalau semisal dia sudah nambah, nanti setiap 1 not musiknya itu bakal ada merah-merahnya gitu. Nanti teman-teman bisa lihat deh perubahannya. Nanti aku kasih tahu. Thank you, I appreciate it. Jadi kita ambil dulu aja teman-teman ya untuk ini. Nah, kita kan masih punya sisa bibit cabai gratis dari Sikin. Kita tanam aja sekalian yang sebelah sini juga kita tambah kurang 6 lagi. 2, 3, 4, 5. Enaknya teman-teman kalau hujan-hujan gini kita tuh nggak perlu namanya nyiram tanaman, tapi ya bakalnya besoknya biasanya sih rumputnya banyak yang tumbuh. Jadi kita cek sijen apakah dia ada. Kalau ada kita bisa minta bibit kubis gratis. Oh, ada teman-teman, kita minta lagi ya teman-teman. Nah, kita minta lagi untuk bibit cabenya. Kita kembali ke perkebunan. Oke. Karena kita butuhnya 10, jadi kita tanam 10 ya. Kita bikin kotak 10 kan bikin gitu ya. Nah, karena kan kita belum punya palu sama kapak, jadi ya mohon maaf sih teman-teman ya, bentuk kebunnya seperti ini. Masih berantakan banget, mencar-mencar juga untuk apa namanya tuh bibitnya. Tapi nanti kalau misal kita sudah punya semua seperti kapak, palu,
kita bisa rapihin ini semua. Jangan khawatir. Kalau aku sih penting teman-teman minta bibit cabai sebanyak-banyaknya ya. Bibit cabai lagi, bibit kubis sebanyak-banyaknya, mumpung gratis ya teman-teman, jadi nggak perlu bayar juga. Nah, aku skip dulu ya teman-teman, karena aku mau minta ke Jin untuk bibitnya. Jadi aku kembali bibit gratis dari si Jin. Lumayan teman-teman ya, 2 hari atau 3 hari lagi ini bakal siap panen semua ya. Kita bakal beresin, kita bakal ganti dengan bibit yang baru. Karena kalau menurut aku paling banyak nanti kita itu bakal dapat gold dari mancing dan juga tambangnya di Harvest Moon Light of Hope ini. Nah, kita langsung aja menuju ke rumah Naomi. Kita bertemu Sally ya untuk ngasih kubisnya. Kita bakalan buktiin ke dia kalau kita memang bukan orang aneh, kita memang dari sini ya. Oke, kita cari si Sally. Nah, pas banget ya teman-teman. Nah, di sini si Naomi datang ya, si Ibu Sally. Kita kasih kubisnya ke Naomi. Tapi Sally masih berdalih ya. Sally bilang kita itu nyuri dari kebun orang lain. Padahal enggak, kita nanam sendiri teman-teman ya. Tapi ibunya bilang enggak mungkin lah ya, kubis sebesar ini kita ngambil dari kebun orang lain ya. Dan si Naomi juga nggak pernah lihat, semenjak badai itu dia nggak pernah lihat kubis segar dan sebesar ini. Nah, si Sally baru kalah juga teman-teman akhirnya dia juga bisa percaya sama kita. Nah, kita bilang ke Naomi ya kalau kita butuh kapak atau X ya. Nah, di sini kita dapat kapak ya teman-teman. Untuk kapaknya ini yang masih levelnya minimum, jadi kita nggak bisa nebang seperti hardwood lumber atau kayu yang keras. Kita hanya bisa nebang kayu-kayu yang soft lumber aja ya. Nanti kita bakal upgrade juga ini untuk peralatan kita agar lebih enteng, lebih canggih juga yang pastinya teman-teman ya. Oke, kita langsung ke Sam aja. Enggak. Kita harus nebang pohon terlebih dahulu ya teman-teman. Kita butuh kayu, jadi kita balik aja ke kebun. Sebenarnya kita bisa sih teman-teman nebang pohon-pohon di sini, tapi karena perkebunan kita juga masih berantakan ya kan, jadi lebih baik kita potong dari kebun kita sendiri. Hitung-hitung juga sekalian ngebersihin perkebunan ya, sekalian dicicil. Oke, kita potong aja langsung. Oke, kita dapat softwood lumber ya. Kalau teman-teman tahu kayak pekerjaan motong-motong seperti ini, seperti mecah kayu, belah kayu ataupun batu, itu pasti makan banyak banget stamina teman-teman ya. Apalagi di cuaca yang hujan begini, pasti stamina kita cepet banget untuk habis. Jadi kita potong seperlunya aja. Ya, dua lagi. Di sini aku sekalian mau bersihin teman-teman ya, biar kelihatan rapi itu, biar gak kelihatan jelek. Nah, kalau yang daunnya warnanya pink itu dia hardwood lumber ya.
atau kayu keras. Kita nggak bisa motong itu karena peralatan kita belum memadai. Jadi ya kita potong yang daun-daunnya warna hijau ya teman-teman. Nanti kalau semisal kita sudah upgrade, nah kita baru bisa ya teman-teman untuk apa itu namanya, nambah apalagi motong kayu. Itu susah banget sih. Oke teman-teman, aku nih kalau lagi main kayak gini tuh sebenarnya kalau diajak ngomong itu juga kadang nggak nyambung tuh, karena aku juga terlalu fokus untuk main game. Jadi menurut kalian lebih suka aku bikin tutorial main game ini atau tutorial bikin masak? Mau teman-teman gimana, kalian komen aja juga nggak apa-apa. Tapi aku bakal selang-selingin kok teman-teman. Jadi mungkin berapa hari aku bakal bikin konten tentang resep-resep masakan, yang pastinya resep-resep masakan yang gampang-gampang dibuat, selera-selera anak kos ya, karena aku juga anak kos. Dan beberapa hari kemudian aku bakal bikin konten seperti game-game ini, biar kalian juga nggak bosen ya teman-teman sama channel aku. Jadi kalian komen aja, kalian lebih suka lihat aku main game atau kalian lebih suka lihat aku bikin konten tentang tutorial masakan. Nah, kita langsung aja benerin rumahnya si Sam. Di sini kita butuh 5 lumber ya, softwood lumber. Kita butuh 5, kita punya 12, dan butuh juga goldnya 100 gold. Jadi kita select aja karena uang kita 1000 teman-teman ya. Ya, jadi tidak hanya butuh material untuk membenahi rumah-rumah penduduk, kita juga butuh uang teman-teman ya. Kita butuh duit juga untuk bangun rumah-rumah mereka ya. Jadi memang kita perlu ngumpulin banyak uang sih di sini ya. Itulah kenapa kita manfaatin aja nih yang gratis-gratisan kayak tadi itu. Karena beli bibit itu juga kita butuh duit teman-teman ya. Dan kita bangun rumah-rumah penduduk itu juga kita butuh duit. Oh, di sini kita dikasih second tablet teman-teman. Ternyata second tabletnya dibawa sama si Sam. Nah, kita bisa bawa ini balik ke lighthouse ya teman-teman. Nah, kita ketemu Jane di sini. Nah, ketika kita membenahi rumah-rumah mereka, rumah-rumah penduduk yang rusak, para penduduk bakal balik ke teman-temannya ke Beacon Town seperti si Sam tadi, kata si Jane. Jadi ketika kita butuh bantuan, kita bisa tanya ke si Jane ya. Nah, benar teman-teman, ini tablet kedua yang kita dapetin ya. Jadi nanti bakal banyak banget misi yang bakal banyak banget misi ya untuk bisa dapetin stone tablet. Setiap stone nanti pasti misinya bakal lebih sulit dan lebih rumit. Nah, ini kita perbaikin rumah si flower ini. Karena kita masih punya lumber, pas banget ya teman-teman. 7 lumber, kita butuh 7 softwood lumber dan juga uang 200 gold ya. Jadi langsung kita benerin aja. Nah, kita benerin rumahnya ini ya. Oke, sudah selesai. Nah, ada si Rowan ya teman-teman. Oh, ternyata ini toko bunga. Jadi kita tidak hanya nanam sayur-sayuran dan buah-buahan teman-teman ya, kita juga nanam bunga. Karena nggak semua bunga yang kita ambil di pegunungan atau di pantai nantinya itu ada ya teman-teman di toko bunga. Karena biasanya yang mereka jual di toko bunga itu lebih langka
lebih sulit kita cari, nggak semudah itulah ibaratnya. Jadi kita butuh juga untuk nanam bunga-bunga langka itu nanti. Oke, kita balik ke lighthouse ya. Kita taruh stone tablet yang kedua di sini. Do you want to fit tablet in the panel? Yes. Kita taruh. Oke, kita tunggu. Kok nggak terjadi apa-apa teman-teman ya. Oh, the tablet didn't have enough energy. Jadi tabletnya itu kurang energi teman-teman. Jadi kita harus nambah energinya biar dia bisa bekerja ya. Untuk tablet kedua ini energinya datang dari alam. Oke, kita berpikir. Jadi kita juga harus membenahi rumah-rumah penduduk ya teman-teman, agar mereka juga kembali ke Beacon Town ini. Oke, sekarang sudah jam 2 sore. Kita cari Jane dulu ya. Kita cari Jane, kita minta bibit kubisnya. Oh, aku nggak dikasih bibit kubis teman-teman. Malah Jane nyuruh kita istirahat. Kita istirahat dulu aja. Besok aja, siapa tahu besok kita dikasih bibit kubis gratis lagi ya dari si Jane. Kita juga bisa beli bibit yang lain dari Sam ya. Cuman karena uang kita belum cukup, jadi nanti dulu aja teman-teman ya. Kita fokus ke tablet kedua dulu aja. Di sini kita tidur terlebih dahulu karena stamina kita tinggal 1 teman-teman ya. Oke, di sini kita bisa lihat cuacanya dari pojok kiri atas teman-teman ya. Untuk cuacanya ini mendung, tidak panas. Jangan lupa kita save ya teman-teman. Nanti kalian lupa save, udah jauh-jauh progresnya, iya kan? Malah lupa ke save. Nah, enaknya di sini di jam berapapun, tanpa nunggu kita tidur, tanpa nunggu hari berikutnya, kita bisa nge-save teman-teman ya. Kita bisa nge-save progress kita. Sini aja Jane ya. Oh, jadi Jane ini punya request untuk kita ya, punya permintaan. Dan dia nulis itu di kertas, di surat. Dan dia taruhnya itu di kotak surat ya. Jadi dia butuh celery ya untuk si Jane ini. Celery itu bibit seledri. Seledri. Karena aku nggak punya seledri, jadi kita harus beli ke Sam untuk seledrinya ya. Karena kita masih punya uang sedikit teman-teman ya. Kita beli seledri di Sam. Oke, nah. Hello, actually do you have any celery? Oke. Nah, di sini kita bisa manen teman-teman ya. Kubisku sudah tumbuh. Teman-teman bisa lihat di sini ya, ada 2 warnanya, yang warnanya hijau dan juga merah. Kalau ini kubis biasa teman-teman ya. Kalau yang ini red cabbage ya, atau kubis merah. Termasuk langka juga sih teman-teman. Kalau teman-teman semakin banyak nanam, semakin banyak bibit yang teman-teman tanam, itu biasanya teman-teman bakal dapat bibit mutasi juga. Langka sih, kalau bisa aku saranin banyak-banyakin nanam juga supaya bisa dapat bibit mutasi. Oke, mumpung Sam ada di sini, kita beli bibit celery ya di sini. Nah, kita beli, harganya 20 gold ya teman untuk 1 bijinya.
dan butuh waktu 6 hari untuk manennya. Sedangkan untuk seasonnya atau untuk musimnya bisa di musim spring atau fall ya. Kita beli 10 aja dulu karena uang kita mepet juga teman-teman ya. Dan juga untuk apa itu namanya, untuk perkebunan belum aku tata, jadi aku beli segini dulu aja. Sekalian kita siramin untuk tanaman-tanaman kita teman-teman ya. Ya capek sih kalau peralatan kita belum di-upgrade ya seperti ini, jadi harus satu-satu. Kita tanam lagi selerinya. Oke, kita siram. Ini aku juga skip dulu aja teman-teman ya, biar kalian lumayan mangkas stamina teman-teman ya, karena emang tanaman aku sebanyak ini nggak apa-apa lah ya, yang penting hasilnya bisa nambah goal kita. Kita kembali ke kota teman-teman ya, ke tengah kota untuk nemuin apakah yang punya rumah toko bunga itu sudah datang apa belum. Nah benar kan teman-teman, mereka sudah datang. Oke, di sini kita ikutin dulu untuk alur ceritanya. Kita dikasih bibit teman-temannya, dan juga bibit bunga dan juga fertilizer atau pupuk. Fertilizer ini bantu banget kita untuk mempercepat tanaman kita ya, biar cepat tumbuhnya juga ya teman-teman. Ada timbal baliknya lah ya, kita bantu mereka bangun rumah, mereka juga ngasih kita imbalan ya, sebagai tanda terima kasih. Nah ini di sini kita buka kurcaci yang lain ya teman-teman. Kurcacinya ini warnanya pink. Namanya blossom ya. Mungkin ini kurcaci untuk bunga ya. Apa karena dia namanya blossom apa blossom? Kenapa lagi ini teman-teman? Oh ternyata dia yang ngejagain flower shop itu, dia di situ ternyata teman-teman. Jadi emang dia itu peri bunga teman-teman ya. Ya ini di sini blossom ketemu dengan si Rowan ya teman-teman. Jadi si Rowan bilang ke blossom untuk menggabungkan kekuatan mereka ya, untuk menambah energi dari stone tablet kedua. Oke, jadi ternyata kita perlu tambahan kurcaci teman-teman ya, untuk bisa ngaktifin light house-nya itu. Kita kembali aja ke light house. Tapi sebelumnya kita tanam dulu teman-teman ya bibit bunga yang dikasih oleh Carol ya namanya kalau nggak salah. Kita tebang aja ini pohonnya. Nah di sini kita juga butuh kayu teman-teman ya. Kayu itu berperan penting banget untuk bangun rumah penduduk dan juga ternak kita, kandang ya. Ini bibit yang merkuit seed ya, yang kita tadi ambil, kita kasih ke Rowan. Tidak ada ya, sudah habis.
kita tanam aja sekalian ya teman-teman, kita siram sekalian. Oke, dan selesai, stamina aku tinggal 1, kita langsung ke lighthouse aja ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke lighthouse. Kita langsung tunggu untuk jalan ceritanya. Nah, ternyata kan memang butuh 2 orang kurcaci teman-teman ya, untuk menyalakan lighthouse itu. Dan bener aja dong, lighthouse itu langsung nyala. Oke, berarti sudah 2 stone tablet teman-temannya yang kita temukan. Kita masih kurang 3 stone tablet lagi. Masih jauh banget ya perjalanan kita. Di sini di Harvest Moon Light of Hope ini ya, jadi ini kita langsung ke hari berikutnya ya. Kita save dulu aja teman-teman ya untuk game ini. Oke, kita save. Mungkin sampai di sini dulu aja teman-teman ya, aku main untuk Harvest Moon Light of Hope ini. Bakal ada besok untuk lanjutannya, kita cari stone tablet yang ketiga, dan juga kita rapiin juga untuk perkebunan kita ya. Jadi sampai di sini dulu aja karena ini udah cukup lama banget teman-temannya. Oke, sampai jumpa besok lagi untuk part keduanya di Harvest Moon Light of Hope. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.